mengizinkan saya melayani pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 18 panjang, tapi saya akan mengajak saudara membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mungkin slide-nya bisa dihidupkan supaya kita bisa melihat. Kalau saudara punya bawa Alkitab gitu ya, bisa dibuka Pengkhotbah 1 sampai 18, kita baca ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian ya, saudara. Sudah siap? Loh, slide-nya sudah saya berikan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18, tapi kita baca 4 ayat pertama. Saya mulai, nanti Bapak Ibu baca ayat genap ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, di sini adalah tulisan daripada seorang yang bernama Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem. Tidak ada orang yang pernah sekaya beliau. Pada waktu dia ditanya, jawabannya itu berbeda dengan orang-orang yang hidup di Bekasi. Kalau orang di Bekasi ditanya, kamu mau apa? Pasti ingin rumah yang mewah di kota Bekasi. Betul nggak? Ingin mobil yang mewah, pengen kaya, pengen jadi orang terkenal. Betul nggak? Tapi Salomo ini begitu ditanya, dia pengen apa? Dia bilang, saya pengen hikmatnya Tuhan. Jadi yang membuat manusia itu jadi kaya, itu bukan karena kekayaan, tetapi karena hikmat. Salomo berkata, hikmat, pengetahuan, dan satu lagi namanya understanding, pengertian. Karena pada waktu manusia itu betul-betul berakal, maka dia bekerja tidak perlu menggunakan otot. Tapi kalau manusia tidak ada isinya otaknya, maka dia harus bekerja dengan ototnya. Setuju nggak? Makanya orang yang bekerja dengan otot dibayar dengan gaji UMR. Ya, nah silakan. Saudara kalau punya uang, yang saudara beli apa? Orang kalau mentalnya miskin, begitu punya uang, yang dibeli itu adalah alat-alat hiburan. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita. Pada waktu itu istri saya masih hidup. Dan wanita ini dia baru bekerja, kurang lebih sekitar 1 tahun lebih sedikit. Terus saya tanya, berapa gajimu di Hong Kong? Sebagai seorang TKW, dia menyebutkan 1 angka. Terus apa yang kamu beli dengan uangmu? Saya kuliah, Pak. Di mana kamu kuliah? Di universitas terbuka. Ya, karena itu yang paling murah. Kalau tertutup itu mahal. Kalau terbuka murah karena nggak ada atapnya. Gitu kira-kira. Saudara tahu, satu hari dia lulus. Dan begitu dia lulus, dia coba kembali ke Indonesia dan dia melamar pekerjaan. Dari gelar sarjananya itu karena memang dia wanita pintar. Kemudian dia kuliah lagi S2. Saudara tahu sekarang dia menjadi konsultan untuk pekerja buruh migran. Dan karena dia pintar, dia punya otak. Jadi Tuhan bawa dia. Orang zaman sekarang kan lebih suka penampilan. Gitu. Orang kalau harga dirinya rendah, selalu dia beli sesuatu yang mahal, dia pamerkan gini-gini. Karena nilai hidupnya itu dibangun di atas yang tadi itu. Ya. Karena dunia berkata, mobil yang Anda pakai itu menunjukkan siapa Anda. Padahal filosofi orang pakai mobil itu dulu awal abad ke-20 itu dikatakan mobil itu diciptakan untuk mobilitas, mempercepat pergerakan manusia. Bukan untuk menunjukkan siapa saudara. Tapi hari ini begitu, di mana Anda makan? Di bintang 5 atau di kaki 5?
Rupanya kalau makan di bintang 5 itu Pak, makan gado-gado, itu keluarnya berlian. Kalau kaki 5 itu ya kuning panjang begitu. Itu manusia-manusia yang goblok tuh begitu. Yang tidak berakal budi dan tidak punya pengertian, tidak punya hikmatnya Tuhan. Nangkep tidak saudara? Ingat ya, hikmat dunia itu di bawah kebodohannya Allah. Jadi saudara jangan bangga dengan kepintaran dunia. Kita justru mesti belajar daripada hikmatnya Allah. Itulah yang membawa hidup daripada seorang yang bernama Salomo. Dari anak raja yang biasa sampai kekuasaannya itu berkembang dari Ethiopia ke India. Itu satu wilayah yang sangat luas sekali. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang luar biasa, kepintaran itu kan dimulai dari takut akan Tuhan. Ya. Nah, saya coba memperlihatkan gambar siklus hidup manusia itu, saudara-saudara. Kalau Anda melihat, kalau boleh di zoom supaya kita bisa lihat, bisa kelihatan nggak itu? Itu kalau di zoom itu adalah apa itu? Kehidupan manusia. Saudara dimulai daripada apa itu? Benih, saudara jadi bayi, saudara jadi anak, kemudian remaja, dewasa, menikah, kemudian punya anak, kemudian membesarkan, akhirnya jadi oma lagi dan berakhir di kuburan. Dan hidup itu berputar seperti demikian. Saudara pernah nggak menyadari hari ini saudara berusia berapa? Kemarin saudara masih kelihatannya masih remaja, baru lahir di Bekasi. Tiba-tiba sekarang saudara sudah mulai, usianya sudah mulai menjadi lebih dewasa. Itu kan sepertinya cepat sekali waktu berlalu. Betul nggak? Teman saya pensiunan brigadir jenderal, begitu sehat, cek terakhir itu tidak ada penyakit apapun juga. Dan dia sangat disiplin, makanan disiplin, olahraga disiplin. Tapi beberapa waktu yang lalu dia ditemukan meninggal sedang duduk. Gak ada orang yang bisa melawan kedaulatannya Tuhan. Setuju gak? Ya. Anda belum lama ini dengar tentang pemain bulu tangkis Cina yang luar biasa. Tiba-tiba mati begitu saja di arena. Ya. Bukan karena dia gak berkata, saya akan umur panjang, aku tengking roh kematian. Orang karismatik itu kadang-kala suka nengking gitu. Penyakit rematiknya aja gak bisa dilawan kok. Ya, jadi saudara mesti belajar punya mengakui kedaulatannya Tuhan. Betul gak? Itu siklus hidup manusia, saudara. Ya, jadi kita semua itu, semua orang akan terjebak dalam siklus hidup yang monoton seperti begini. Setuju? Ya. Nah, lihat apa kata si raja yang bijak ini. Jadi dia menulis, dituangkan dalam syair yang luar biasa dalam Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Slide selanjutnya itu ada gambar raja di situ. Ya. Oke, selanjutnya lagi, next lagi. Jadi Raja Salomo, dia dalam hidupnya itu, di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia melakukan sebuah penelitian. Dia membuat sebuah resume, kesimpulan di dalam hidupnya. Dia coba, dia nikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Coba Anda bayangkan, dia punya istri sampai dengan 700. Gundiknya itu 300. Kalau hari ini malam ini dia tidur sama si Meme, nanti ketemu lagi Memenya 3 tahun lagi. Besok sama Mehwa. Habis itu sama orang Batak yang namanya Tiurma Beruna Dab-Dab. Begitu terus tuh. Nanti sama Evelyn dari Manado. Ya. Secara kehidupan seksual, laki-laki ini luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya Anda tahu bahwa perempuan-perempuan ini membawa hidupnya terus turun. Ya. Dan dia tidak menyangkal apapun yang dia inginkan. Akibatnya saudara, Tuhan sudah berfirman bahwa nanti kerajaannya akan terpecah menjadi 2. Tidak ada sesuatu yang kekal dalam hidup ini.
Ya, kalau Anda berpikir bahwa kekuasaan saya, kekayaan saya, apapun yang saya miliki itu semuanya tidak akan pernah berakhir. Tuhan yang bisa mengakhiri semua segala sesuatu. Itu di bawah kekuasaannya Tuhan. Slide selanjutnya. Kita melihat di sepanjang kitab Pengkhotbah ini bahwa kesuksesan, harta benda, kesenangan, bahkan agama pada akhirnya tidak ada artinya. Kelihatannya mereka bisa memberi kebahagiaan sejati, tetapi itu hanya fakta morgana. Kalau saudara berjalan di padang gurun, begitu saudara melihat dari kejauhan kena cahaya, saudara bisa melihat, di situ ada air. Di situ ada seperti kayak macam danau. Begitu saudara dekati, semakin dekat, saudara tidak menemukan air itu. Itulah fakta morgana. Kalau saudara berpikir bahwa di dalam hidup ini, tempat tinggal saudara, kesuksesan saudara, itu bisa memberikan kebahagiaan saudara. Ternyata itu semuanya adalah penipu. Ada banyak orang miskin selalu berpikir begitu, kalau seandainya saya kaya, pasti saya gak akan sesusah seperti zaman sekarang. Saya pasti bahagia. Pikiran saudara terbalik. Orang itu kalau punya motor butut dengan punya mobil mewah, coba saya tanya, lebih khawatir yang mana? Kalau saudara punya motor butut, saudara taruh di situ sembarangan aja, maling aja juga geli mau ngambil. Tapi mobil saudara semakin mewah, saudara taruh gitu, saudara sebentar, tit, tit, berulang kali, tit, tit, sampai akhirnya itu mobilnya, dia marah karena dipencet terus, alarmnya bunyi. Saudara semakin tinggal di rumah yang mewah dengan harta benda yang banyak. Coba saya tanya jujur. Bentar saudara periksa pintu. Udah dikunci belum ya? Saudara pasang CCTV. Saudara taruh satpam. Karena saudara tidak tenang. Tapi kalau rumah saudara nggak ada apa-apanya. Nggak dikunci juga saudara tenang aja. Jadi itu pemikiran yang salah. Semakin kaya saya semakin bahagia. Tadi saya di jalan ditelepon oleh seorang sahabat saya yang sudah berumur 74 tahun. Dia bilang, Pak Andres, saya bingung lihat istri saya. Hasil pemeriksaan komplit bahkan dengan dia di PET scan itu tidak ada apa-apa. Saya bilang, masalah istrimu itu adalah masalah kejiwaan. Hidupnya selalu ketakutan. Kenapa? Karena hartanya itu banyak sekali. Jadi jangan saudara berpikir bahwa orang semakin hartanya banyak itu semakin tenang jiwanya. Jadi kalau orang menaruh hidupnya kepada harta, Tuhan tidak anti harta yang banyak. Tapi kalau saudara menaruh pengharapan saudara pada harta benda saudara, saudara tidak akan tenang. Sama kan seperti kita itu punya banyak berhala dalam hidup. Wanita-wanita berhalanya pakai kecantikan. Lupa nanti kalau sudah umur sudah di atas 70-80 tahun kan semua melorot semuanya begitu. Setuju gak? Saudara tato itu alis saudara, nanti kena panas dia melorot. Kecuali saudara kompres, naik lagi nanti begitu. Tapi kalau panas lagi turun lagi. Makanya orang itu udahlah apa adanya aja. Seperti orang di Korea, kaget. Dia menikah dengan wanita cantik, anaknya kok jelek. Dia marah sama istrinya, lu kok anak kita bisa jelek. Ternyata setelah diselidiki istrinya tuh aslinya jelek, operasi. Dan ternyata saling bongkar-bongkaran, suaminya juga jelek. Nah ini kan orang gak tahu diri, jelek sama jelek mau menghasilkan yang cantik gitu. Yang ganteng gitu. Ya sebagai orang jelek itu mestinya tahu diri lah begitu saudara. Amin orang jelek. Nah ini yang saya ingin bahas. Ya coba perlihatkan angka 1. Ya. Kefanaan segala sesuatu itu di dalam hidup kita. Artinya apa? Di dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Kalau hari ini Pak Daniel masih punya istri, ingatlah baik-baik. Satu hari di antara mereka berdua, salah satu akan dipanggil pulang Tuhan lebih dulu. Seperti yang saya alami Pak. Jadi kalau sekarang masih punya pasangan, nikmatilah sungguh-sungguh. Jangan istri digalakin, jangan suami digalakin begitu loh. Kan ada istri gitu ya Pak ya, suaminya pulang terlambat dia tolak pinggang. Dari mana botak? Waduh.
Tapi setelah suaminya meninggal, dia nangis. Lagi ada suami gak disayang begitu ya, ibu-ibu ya. Sejelek-jeleknya suamimu, masih ada suami itu lebih tenang karena punya teman hidup. Setuju gak? Ya. Bapak juga gitu, kalau punya istri juga jangan galak Pak. Nanti kalau gak ada istri, susahnya seperti saya. 3,5 tahun hidup sendirian. Begitu. Kalau ada istri itu sakit, dia bisa tahu. Kalau anak-anak, kalau nggak dikasih tahu, mereka nggak ada yang tahu. Begitu, kayak teman saya. Anaknya satu di Kanada, satu di Surabaya, satu lagi di Sulawesi. Begitu. Dia sakit, ya dia harus ngalami sendiri gitu. Harus menikmati sendiri. Anak-anaknya kan nggak mungkin datang. Itulah nasib kita semakin tua. Kalau kita masih punya pasangan, itulah anugerah. Jadi makanya sering-seringlah pergi berdua begitu. Jangan berdua sama sekretaris. Jangan berdua sama pasangannya orang. Kalau saudara jalan dengan pasangannya orang, nanti lihat berlaku hukum yang namanya Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Karena sering bersama-sama dengan wanita lain, akhirnya saudara lebih sayang pada wanita lain ketimbang istri saudara sendiri. Setuju gak? Ya, jadi harus sering berdua, lebih banyak daripada yang lainnya. Begitu. Nah, perhatikan saudara, di dalam ayat yang ketiga sekarang saya mau tunjukkan pada saudara. Perhatikan baik-baik. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Di dalam bahasa Inggrisnya di situ ada kalimat, what does a man gain? Kata Ibrani gain itu unik. Itu diterjemahkan dalam artinya dalam bahasa Indonesia itu apa keuntungan, apa profitnya. Coba saya tanya, kalau Pak Daniel tiba-tiba berkata kepada salah seorang pekerja di sini. Dia bilang begini sama pekerjanya. Besok Bapak ketemu sama saya ya di Babelan jam 5 pagi. Saudara pasti bertanya kan, ada apa Pak? Kok jam 5 pagi mesti ketemu di Babelan, di pantai utara sana? Kenapa enggak sekalian jam 2 pagi Pak? Apa Bapak kurang kerjaan? Dan kenapa ketemunya itu di Babelan sana Pak? Kan di sini banyak daerah strategis. Nangkep ya? Itu saudara pasti bertanya. Terus Pak Daniel bilang gini, kalian itu kok enggak percaya sama saya? Di gereja ini kan saya yang banyak berkhotbah dan selesai ibadah saya memberikan berkat sama kalian. Masa kalian enggak percaya pada saya? Udahlah besok datang jam 5. Enggak usah tanya. Saudara pasti kan berpikir, gembalaku ini sakit apa ya? Kok bisa minta jam 5? Gitu kan kira-kira, betul enggak? Sekarang saya tanya jujur, pernah enggak saudara bertanya dalam hidup ini? Untuk apa saya melakukan ini semuanya? Kenapa saya mesti bekerja di tempat ini? Kenapa saya mesti pergi ini? Kenapa saya mesti melakukan ini? Pada waktu saya di satu kota, di Calgary, di Kanada Tengah. Teman-teman saya bilang, Pak Andres tahu nggak jarak dari sini, di utara, itu ada pertambangan. Dan di situ banyak sekali orang Indonesia. Terus saya tanya, loh kok bisa orang Indonesia kerja di situ? Jawabannya itu menarik. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Jadi di mana ada yang bisa menawarkan uang banyak, ya disitulah mereka akan pergi. Jadi rupanya hidup kita itu digerakkan oleh uang. Apalagi generasi sekarang. Sekarang kerja gajinya 7 juta, belum sampai berapa bulan udah pindah lagi. Kenapa? Di sana gajinya lebih besar om. Nanti kerja 3 bulan pindah lagi. Kenapa? Di sana lebih besar. Jadi yang menggerakkan mereka apa? Uang. Gak pernah tanya sama Tuhan, ayo jujur. Betul gak? Kita gak pernah tanya. Bahkan anak-anak muda mau menikah aja, dia gak pernah bertanya, Tuhan apakah saya mau? Apakah saya mesti menikah dengan Joni itu Tuhan? Dan Joni bertanya, apakah saya mesti menikah sama Sansan? Kan kita gak pernah bertanya. Pokoknya apa yang ada di dalam hati kita, itu yang kita lakukan. Itu loh bahasa Alkitabnya.
Apakah gunanya? What does a man gain? Apa keuntungan, profitnya begitu? Saudara nggak pernah tanya. Kata kedua, ya, di situ dipakai kata usaha atau jeripaya, effort, labors. Dan pada waktu saya melihat kata effort, kata labors ini, itu kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 3, 17, 19. Apa kata itu? Dengan susah payah kamu akan mengais rezekimu. Betul nggak Pak? Ya. Lantas yang selanjutnya dikatakan di situ. At under the sun. Di bawah matahari. Itu disebutkan 30 kali dalam kitab pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Jadi Salomo melihat pertanyaan tentang makna dari sudut pandang duniawi. Ya. Jadi ini yang dia lihat. Dan ada 3 contoh dari alam. Dan 3 contoh itu dikatakan di dalam ayat 5-8. Matahari terbit, matahari terbenam. Setiap hari sudah akan melihat begitu. Terbit dia akan tenggelam dan tenggelam dia akan putar lagi, terbit lagi. Itu fenomena alam yang dia lihat. Yang kedua, angin bertiup ke selatan, berputar ke utara. Terus menerus dia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Ya. Yang ketiga, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Dari hulu mengalir ke muara. Dan itu yang dia lihat. Itu yang disebut siklus yang monoton. Ya. Dan dia bilang, enggak ada keuntungan sama sekali saudara. Ya, oke. Slide selanjutnya. Raja Salomo berkata dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dia bilang apa? Ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada yang bilang gini sama saya. Pak Andreas salah. Buktinya mobil dari bensin, hybrid, dan sekarang elektrik. Kan itu baru Pak. Saya bilang itu enggak baru. Dilihat fungsinya kan tetap jadi alat transportasi. Enggak ada yang baru. Coba lihat model celana saudara. Dari cut bray jadi bray cut. Iya kan? Tadinya modelnya kecil, sekarang bawahnya udah mulai lebar lagi. Semua hidup tuh berputar aja. Nggak ada yang baru. Masa saudara nggak percaya sama firman Tuhan? Setuju nggak? Ya. Nah, gambar selanjutnya. Di situ ada seorang yang bernama Alistair Beck. Ya, dia bilang begini dalam bukunya Words of Wisdom. Ya. Dia bilang begini. Kemajuan teknologi misalnya tidak mengabaikan anggapan Salomo. Ya saudara, kita bisa menempatkan manusia tiba-tiba ada di bulan. Tapi begitu dia berada di bulan, dia ngelihat, wow, keren loh bumi. Indah, bagus. Terus apa yang terjadi? Balik lagi. Gak pernah ada yang bangun kafling, gak ada yang bangun perumahan. Bulan permai. Grand bulan permai. Gak ada kan? Semua balik yang ada grand duta. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Salomo itu, itulah yang terjadi. Ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saya tanya sama Pak Daniel. Ayah Pak Daniel sama ibu masih ada? Dua-duanya sudah gak ada. Bapak ingat sama ayah ibu? Ingat. Sama ayahnya bapak. Sama ibunya bapak. Masih ingat gak? Kakek. Enggak. Sama kakek aja enggak ingat. Sekarang sama engkongnya bapak. Buyut. Coba jawab jujur. Lebih lagi enggak ingat.
Bahkan kemarin teman saya bilang, saya lagi pusing Pak Andreas. Kenapa? Nyariin kuburan bapak saya, kakek saya, buyut saya. Nggak ketemu, bingung. Karena kuburannya di tempat umum Pak. Ditanya ke otoritas kuburan, namanya ayah saya ini. Ayahnya lagi kakek saya namanya ini. Nggak ketemu. Kalau orang sudah nggak ada, coba saya tanya, saudara masih mengingat setiap hari? Kan cuma sekali-kali, apalagi engkong saudara, apalagi bapaknya singkong, babuyut saudara, saudara udah lupa. Saudara pernah menjabat di suatu institusi. Begitu saudara pergi, pertanyaan saya, generasi selanjutnya masih ingat saudara nggak? Paling cuma ada fotonya aja. Berapa banyak yang kenal Orde Baru sekarang, Gen Z sekarang? Siapa yang tahu Pak Harto? Pak Harto aja udah nggak inget. Apalagi Bung Karno. Betul nggak? Itu loh, fakta firman Tuhan itu demikian saudara. Ya, slide selanjutnya. Itu yang saya bilang, apakah kamu akan diingat ketika kamu berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah hidupmu adalah sebuah kebohongan besar? Kalau saudara menganggap seperti Pak Ignatius Yonan itu, dianggap berjasa karena merubah wajah perkereta apian Indonesia. Pertanyaan saya, apakah itu akan diingat oleh cucu, oleh cicit? Jadi semua pekerjaan itu akan dilupakan. Nah kalau gitu keuntungannya apa? Ini loh katanya Salomo, saudara-saudara. Hal yang kedua yang saya mau perlihatkan pada saudara. Tidak ada hal katanya di situ. Ya, di dunia ini yang dapat memuaskan kita. Setuju nggak? Kalau hari ini saudara bilang bahwa handphone yang saudara beli ini bisa memuaskan saudara. Kan saudara berpikir kalau gue punya handphone itu pasti gue akan senang. Begitu saudara bayar, keluar daripada toko, saudara bawa pulang ke rumah, beberapa hari kemudian tiba-tiba muncul handphone yang baru. Saudara bilang, kurang ajar tuh. Gak bilang-bilang kan keluar produk baru. Tapi setelah beberapa hari perasaan saudara terhadap handphone ini apa? Biasa saja kan? Sebelum pandemik 2018 Pak Daniel, saya dihadiahkan oleh teman saya, hadiah ulang tahun itu sepatu seharga 12 juta. Dan saya pakai. Saya itu berharap Pak, begitu saya khotbah, tiba-tiba sepatu saya naik. Terus orang tanya, kenapa Pak Andres? 12 juta. Ternyata biasa aja tuh Pak. Paham ya maksud saya ya? Enggak ada yang bisa memuaskan. Bahkan perempuan itu saya ingat beli celana dalam itu merek tertentu harganya sampai di atas 500 ribu. Saya tanya, waktu saudara pakai, apakah orang sebelah bisa tahu? Anda kan bukan Superman. Kalau Superman itu pasti pakainya di luar. Ngerti ya? Bahkan pemain musik ini ada satu orang yang pakai celana dalam nggak diganti, udah dibalik bolak-balik gitu saudara. Saya nggak perlu sebutkan siapa namanya. Iya. Kan nggak ada yang tahu, betul nggak? Itu rahasia dia dengan Tuhan, bisa saudara. Bahkan saya kemarin di Sumatera Utara itu ada yang bilang pada saya itu suka sekali Pak Pendeta pakai celana macam ini, bulu jin katanya begitu. Kemarin tuh saya di WA sama Bu Eva begitu. Pakaian pada hari ini harus pakai apa itu namanya? Sweater. Tapi dia bilang no jin, no sandal. Tadinya saya udah mau pakai bulu jin Pak. Tapi nggak boleh katanya sama Bu Eva. Jadi saya tunduk pada otoritas di sini. Nah ini teman saya di Medan bilang begitu. Enak kali Pak Pendeta pakai bulu jin katanya begitu. Tak kucuci seminggu pun tak ada yang tahu. Saya bilang, itu kalau ketahuan kakek Anda, opung Anda pasti ditengking. Masa kau pakai bulunya jin kayak begitu. Itu orang Batak bilang blue jin tuh bulunya jin katanya begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan dalam ayat 12, 13 dan 18.
Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayo ngomong jujur saudara. Kalau sudah hari Minggu sore saudara pasti bilang, aduh besok kerja lagi. Kalau begitu hari Jumat, haleluya. Besok mau liburan kemana ya gitu kira-kira. Begitu hari Minggu, aduh kerja lagi. Itulah hidup. Setuju? Ya, terus karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara tahu waktu pandemi kemarin 3 tahun. Orang itu makin banyak pengetahuan, makin stres. Saya punya teman dokter-dokter di rumah sakit jiwa. Di Jabodetabek ini. Saya tanya berapa orang gila yang mati karena pandemi. Nggak ada Pak Andreas. Orang gila itu karena nggak punya pengetahuan. Dia tenang-tenang aja. Bahkan saudara tahu secara hukum orang gila itu nggak bisa dituntut. Makanya makin banyak pengetahuan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Si Mongol pernah cerita, neneknya itu umurnya sudah 90 lebih. Dia nggak pernah mantang ini, nggak pernah mantang itu, tapi nggak mati-mati. Tapi kita masih muda. Wah, semakin banyak pengetahuan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya bukannya saudara jadi apa? Nggak makan ini, nggak makan itu. Kayak kemarin teman saya bilang, Pak, brokoli itu nggak boleh kalau asam urat. Terus saya tanya lagi, apa lagi yang nggak boleh? Sayur ini nggak boleh. Seperti tadi saya bilang sama Pak Daniel, sate kambing itu adalah daging yang lebih bagus daripada daging sapi. Dia tidak menaikkan kolesterol. Yang menaikkan kolesterol itu karena dicampur dengan kecap manis. Dicampur dengan santan. Dicampur dengan bumbu yang macam-macam. Kalau saudara makan sate kambingnya aja dan itu dimasak yang sehat, dioseng-oseng begitu aja, nggak apa-apa. Gitu. Kasihan kalau makan sate kambing kolesterol. Orang di kampung makan apa? Gitu. Ada yang bilang makan ikan ini, makan ikan itu. Karena saudara terlalu banyak dengar pengetahuan. Jadi akhirnya saudara stres sendiri begitu. Teman saya seorang dokter penyakit dalam Pak Daniel. Dia bilang begini pada pasiennya. Boleh makan, jangan berlebihan. Sebab kalau saya larang nanti kamu stres. Dan karena stres kamu akhirnya jadi mati. Matinya itu bukan karena makan, matinya karena apa? Takut, tertekan, gelisah. Teman saya gulanya itu tinggi. Saya tanya, kamu udah berapa lama gak makan durian? Udah lama Pak Andreas, kenapa? Saya takut Pak. Ya udah sekarang makan 2 keping. Hah? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Hanya karena kamu makan 2 keping gak akan menaikkan gulamu. Dan benar dia makan durian itu 2 keping. Kalau kita kan enggak. Udah tahu gula banyak, kita bukan makan 2 keping, 2 buah. Itu namanya mencobai Tuhan. Kenapa makan 2? Itu penyangkalan diri. Setuju gak? Sebab kalau saya larang, dia pasti akan stres. Saya bilang udah ambil aja 2, nikmatin begitu. Saya bilang makannya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Maksudnya Pak, ya makan 2 ini nikmati 1 buah 1 jam gitu kira-kira pelan-pelan. Kan saudara berpengalaman, kalau makan bakso kan begitu kan. Yang dihabisin bihunnya dulu, kuahnya dulu, baksonya belakangan kan. Nanti kuahnya habis minta tambah gitu ya. Saya senang banyak orang susah di sini saudara. Jadi gaya begitu. Oke, Pastor Matt Candler, dia bilang begini. Orang-orang yang berada dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang atau teman yang lebih baik, atau jika saya tidak punya penyakit, maka kehidupan akan lebih baik. Siapa yang bilang? Ayub punya teman-teman yang sahabat baiknya luar biasa. Tapi begitu dia sakit, teman-temannya bukan menghibur dia, tapi malah apa? Menuduh dia. Ya.
Tadi pidatonya Bu Mega bagus. Dia bilang, ayah saya pada waktu dia belum jatuh, istana itu penuh. Tapi begitu dia kena tap MPR, semua orang langsung menjauhi dia. Saudara kan gitu, kalau saudara jadi orang terkenal, semua ngaku saudara. Tapi sahabat yang baik itu nanti kelihatan waktu saudara susah, waktu saudara jatuh. Makanya saudara jangan pernah menaruh hidupmu tuh kepada teman dekat, kepada sahabat. Karena manusia itu pasti akan hit and run, come and go. Betul nggak? Terus apa lagi katanya si pastor ini? Punya uang banyak. Begitu uangnya habis semuanya. Orang bisa gila, istrinya bilang sama dia, ngapain kamu bertahan sama Tuhan? Ujat itu Tuhan, habis itu kamu mati. Tapi Ayub itu luar biasa. Dia bilang apa? Jehovah Natan, Jehovah Lakah, Baruk Elohim. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu hebatnya. Ya, jadi saudara tidak bisa ada jaminan di dalam kehidupan itu. Ya, itu katanya Pastor Matt Candler. Ya, oke, slide selanjutnya lagi, saudara, ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala satu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, saya suka ambil air sabun itu loh Pak. Terus saya gitu, saya tiup. Keluar apa? Bubble itu, keluar bola-bola itu. Terus anak saya coba tangkap. Dapat nggak? Begitu dia tangkap, di tangannya apa? Hilang. Itu yang disebut menjaring angin. Ya. Bahasa dalam Injil Markus itu bagus. Tipu daya kekayaan. Kalau saudara berpikir bahwa kekayaan itu bisa memuaskan saudara, justru pengkhotbah bilang nanti di dalam pengkhotbah 2. Semakin orang menaruh harapnya, dasar hidupnya kepada kekayaan, berapapun kekayaan yang dia terima, tidak akan pernah memuaskan dia. Saudara mesti sadar, kekayaan itu bukan tidak boleh menjadi tujuan hidup saudara. Kekayaan itu hanya menjadi sarana dasar hidup saudara. Untuk melakukan rencananya Tuhan. Setuju gak? Makanya orang kaya, orang muda yang kaya itu. Begitu diminta sama Tuhan, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Bagikan itu pada orang miskin. Mudah gak? Enggak mudah. Makanya Pak Daniel mesti mengerti. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memberi. Bahkan sekarang banyak pendeta suka ngancam. Siapa yang tidak bayar perpuluhan, perhatikan baik-baik. Kutuk Tuhan akan datang. Usaha akan hancur. Begitu usahanya hancur, nah tuh kan. Terus kita cukup menguatkan, pendeta sudah cerita. Itu bukan pendeta, preman. Saya nggak suka. Saya mengajarkan kebenaran, tapi soal dia mau memberi atau tidak, itu bukan masalah saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Coba lihat Zakheus. Begitu ketemu Tuhan, dia bilang apa? Separuh dari hartaku akan aku berikan pada orang miskin. Hari ini orang di Bekasi masih ribut soal perpuluhan. Zakheus sudah bergerak 50% Pak. Betul nggak? Kita masih ribut 1/10. Untungnya gembala saudara kan kerja, punya usaha. Nah kalau gembalanya full time, wah kita curigation. Apa itu curigation? Curiga. Paling. Nah itu. Akhirnya sudah jadi kayak ikan mas koki. Sudah gak memberi. Ngomongnya banyak gitu. Biasa orang kikir itu begitu. Namanya aja dermawan. Tapi kikir. Saya bilang ganti nama apa? Kirman, kikirmen. Ya, nyanyinya sih bagus. Apa namanya? Cinta Yesus. Oh, saya akan memberikan hidupku. Mana sih yang lebih murah? Memberikan hartamu atau memberikan hidupmu? Coba saya tanya jujur. Nyawa atau harta? Mana yang lebih mudah? Harta kan? Gimana bisa berikan nyawa kalau harta aja susah? Paham ya Pak? Selama orang itu tidak mempunyai sebuah relasi yang khusus dengan Tuhan, nggak akan ada gunanya kita paksa. Kalau saudara cinta pada seseorang, itu akan kelihatan.
dia akan berkorban. Tapi kalau ada laki-laki bilang cinta, tapi setiap makan dia bilang, aduh dompetku ketinggalan. Aduh aku lupa top up GoPay-ku. Itu bukan laki-laki, kampret itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Ini khusus bagi yang belum menikah. Supaya saudara mengerti. Ya, sehingga Salomo bilang begini, tidak peduli di mana atau apapun yang kita coba temukan maknanya, kita akan gagal. Dia telah melihat dan melakukan semuanya dan dia kembali dengan hampa. Itu yang dialami saudara. Ayat 15-17. Yang bongkok tak dapat diluruskan. Bahasa yang lainnya itu yang bengkok. Itu bicara tentang hati manusia. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Wah, dia tadi pergi dari ruang perpustakaan, mencari hikmat, terus dia cari di tempat-tempat yang lain, dalam dunia malam, dalam seks, dalam segala macam, dalam harta benda, dia balik lagi ke perpustakaan. Dia cari lagi yang namanya hikmat, pengetahuan, pengertian, semua segala macam. Dan dia menyadari, semakin dia melakukan itu semua, semakin dia merasa tetap hampa. Slide selanjutnya. Aku mencari makna, kata Salomo di situ, dengan hikmat dan kebijaksanaan seperti usaha menjaring angin. Saudara, Salomo ini berpikir, kalau aku dapat hikmat, aku pasti menemukan titik terang dan menemukan penjelasan yang mencerahkan. Kan hidup ini rahasianya di mana, mau kemana. Semakin dia mendapatkan pengertian-pengertian, justru dia semakin takut dalam hidupnya, saudara-saudara. Perhatikan ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Saya suka bilang begini, kalau yang namanya orang belajar psikologi itu bisa menyelesaikan semua masalah manusia, enggak mungkin Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Kalau psikologi bisa menyelesaikan masalah manusia, hidup manusia sudah selesai. Menemukan jalan keluar. Buktinya teman-teman saya, guru besar psikologi Pak. Itu di kepalanya makin jadi guru besar, tanda tanyanya semakin besar. Dia bisa ngajar, tapi dia sendiri pusing. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Paham sampai di sini saudara? Slide selanjutnya. Jadi kita perlu memahami betapa sia-sianya kehidupan ini tanpa Tuhan. Sehingga yang namanya si tulus saja. Dalam lagunya dibilang di bawah, apa itu? Langit yang abu-abu itu saudara. Bayangin, Tulus aja lihat, Jakarta kan sekarang, Bekasi kan begitu kan, langitnya abu-abu semua kan begitu kan. Terus dia bilang, bertemukah kau dengan sang puas? Benarkah senang rasa hatimu? Yang gak tahu logo ini nanti cari di YouTube. Judulnya Langit Abu-Abu. Bertemukah dengan sang puas? Benar senangkah? Saya percaya Tulus gak pernah baca kitab pengkhotbah Pak. Tapi dia menyadari di bawah langit yang abu-abu ini, terutama di Bekasi ini, tetap yang namanya puas itu tidak pernah bisa didapati. Setuju tidak? Coba saya tanya, berapa lemari baju saudara? Ayo jujur, berapa lemari? Tasmu udah berapa banyak? Begitu lihat mall, terus ada tas baru, ada lagunya itu. Ku dengar tas memanggil, ku dengar tas memanggil. Itu tas seolah-olah berkata begini, lai. Padahal saudara udah punya tas yang begitu banyak, betul gak? Nggak pernah bisa memberikan kepuasan. Ingat, hidup itu yang dikaruniakan yang hebat itu bukan yang punya koleksi banyak. Tapi yang diberikan karunia untuk menikmati. Ayo jujur, pakaianmu yang berapa lemari itu? Yang saudara pakai berapa banyak? Itu lagi kan itu lagi. Nggak pernah saudara punya jadwal, karena pakaianku ada 300 keping. Hari ini, besok ini. Saudara pakai lagi, itu lagi.
Coba saudara screenshot Pak Gembala pada hari ini. Coba lihat nanti berapa hari lagi dia pakai ini lagi. Ya. Manusia itu begitu, Anda punya sepatu begitu banyak, yang Anda pakai kan itu lagi, betul nggak? Ya. Tuhan itu nggak mungkin salah, saudara. Slide selanjutnya, ayat 20 dari Roma 8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya, tetapi karena menjadi sasaran kutukan Allah. Saudara perlu ingat, saudara ini hidup dalam dunia yang sudah terkutuk. Jadi kalau ada orang mengatakan di dunia ini kita akan mengalami kesenangan, salah. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Saudara jangan mengharapkan hidup di dalam dunia ini tidak akan susah. Saudara akan kekal di sini, ini fana semua di sini. Makanya saudara mesti belajar dari Rasul Paulus. Paulus itu melihat kematian tuh lihat maut, dia bilang ini, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei kematian, di mana sengatmu?" Dia nggak takut sama kematian, beda sama kita kan takut mati semuanya. Bilang pada sebelahnya, betul juga. Coba saya tanya Pak, kalau Bapak diberitahu sama dokter besok sama penyakit dalam, Bapak punya penyakit, dan umur Bapak tinggal 3 bulan lagi. Saya tanya, Bapak senang gak? Atau Bapak akan hubungi Pak Pendeta? Pak bantu doa buat saya. Dokter bilang hidup saya tinggal 3 bulan. Kalau orang normal, itu seperti Paulus. Dia bilang dalam suratan Filipi, dia bilang, aku nih bingung nih. Harus memilih. Kalau aku mati, itu untung bagiku karena aku ketemu Tuhan. Tapi kalau aku hidup, ya aku melayani kalian semua. Kebingungannya tuh cuman begitu. Terus di dalam Timotius dia bilang ini, hei kawan gitu kira-kira dalam bahasa saya. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dan mahkota sudah tersedia. Tuhan akan panggil aku. Saudara kalau bulan depan mau liburan ke Amerika, saudara seneng gak? Cerita ke teman-teman gak? Saya bulan depan liburan ke Amerika. Ada yang mau ikut? Kan gitu kira-kira. Mesti saudara kalau normal begitu. Dokter bilang bulan depan saya akan mati. Ada yang mau ikut? Terus saudara wajahnya tuh gembira seperti teman saya Pak Daniel. Seminggu sebelum meninggal dia mainkan pianonya. Dia bilang gini, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia nyanyi itu dengan gembira karena dia akan pergi. Siapa yang nangis? Istrinya. Ingat ya, orang itu kalau pergi semua gembira, yang ditinggalkan itu yang sedih. Makanya saudara kalau mau dipanggil Tuhan, gembira. Jangan stres. Setuju gak? Itu tante saya. Ya, tante saya itu begitu. Umur 64 divonis dokter sakit kanker payudara. Payudaranya itu Pak, sampai muncul benjolan, kemudian pecah. Jadi setiap dia pagi jam 3 mandi, 10 menit itu sudah penuh dengan darah dan nanah. Dan Bapak Ibu tahu, dokter memprediksi umurnya itu tinggal 3 bulan. Dia bilang sama anak-anaknya, ajak mami jalan-jalan. Kasih dia makan yang dia mau. Kenapa? Tidak lama lagi, tidak ada obat. 1 tahun lewat saudara. 2 tahun lewat, 3 tahun lewat. Dan sudah tahu tante saya kerjanya tiap hari. Dari Senin sampai hari Sabtu mengunjungi orang sakit Pak. Mendoakan orang sakit di tengah ancaman kematian. Dia bukan orang kayak kita karismatik begini. Bukan orang Pentakosta. Nyanyi lagunya itu dari Kidung Jemaat. Lagunya begitu. Taufan tak putus memukul biduk yang lemah. Jika jiwaku berdoa. Itu kalau nyanyi gitu. Gitu. Enggak kayak kita riang begini. Enggak. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap hari dia doakan orang sakit. Sampai dia lupa bahwa dia sakit Pak. Sampai tahun ke-8. Tuhan buat mujizat, dia sembuh total dan dia meninggal pada usia 92 tahun Pak. Hidup itu di tangan Tuhan. Makanya kalau menjelang kematian, saudara gak perlu takut. Saudara bilang sama dokter, berapa bulan Pak? 3 bulan, gak bisa lebih cepat Pak. Itu yang normal begitu loh. Saudara kalau dapat hadiah kan begitu kan, tahun depan nanti Anda akan dapat hadiah ke Eropa. Kapan Pak? September tahun depan. Pak gak bisa Desember atau Januari Pak. Kan gitu yang normal begitu kan. Nah sekarang juga gitu. Nanti kalau dokter bilang bahwa
hidup Bapak Ibu tinggal 6 bulan lagi, tanya sama dokter, dok bisa lebih cepat lagi gak sih dok? Gitu ya. Nah, saya akan tutup. Tetapi saudara, apa yang ditakutkan oleh Salomo, itu ternyata masih ada harapan. Slide. Ya. Dan seorang yang bernama C.S. Lewis, dia bilang begini. Perhatikan gambarnya. Ya, dia bilang gini. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Jadi seorang teolog ini berkata begini, kalau saudara dalam hidup ini gak bisa dipuaskan apapun dengan apapun yang ada dalam dunia ini, berarti hidupmu memang bukan untuk dunia ini. Hidupmu untuk dunia yang lain. Apa itu? Kerajaannya Allah. Setuju gak? Jangan saudara berpikir bahwa hidup di dunia ini bisa memuaskan. Nah, ini slide terakhir. Tuhan mengizinkan kita. Slide. Merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Karena yang kita rindukan dan dambakan hanya dapat ditemukan di dalam Dia. Sengaja itu terjadi dalam hidup saudara. Supaya saudara memahami bahwa apapun dalam hidup ini tidak akan bisa memuaskan saudara kecuali Tuhan. Amin. Dan yang terakhir itu yang ketiga. To be continue. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ayo pemain musiknya, pemujinya boleh sekalian.